Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah secara resmi meniadakan surat izin keluar masuk atau SIKM ke wilayah DKI Jakarta sejak 14 Juli 2020. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi memiliki SIKM jika keluar masuk Jakarta. SIKM kini diganti dengan Corona Likelihood Metric atau CLM yang terdapat di aplikasi Jakarta Kini atau Jaki yang bisa diunduh di Google Play Store. CLM adalah sistem aplikasi yang meminta masyarakat mengisi formulir semacam self-assessment, terdapat indikasi awal apakah mereka terpapar COVID-19 atau tidak. CLM juga membaca riwayat data kasus COVID-19 milik Dinkes DKI Jakarta sebagai pertimbangan hasil tes yang dijalankan. CLM menggunakan teknologi berbasis machine learning yang juga merekomendasikan kelayakan untuk ikut tes PCR. Melalui CLM ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh warga. Untuk itu, warga dihimbau jujur saat mengisi CLM, pasalnya CLM tidak bisa mendeteksi apakah warga jujur atau tidak. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, sejak 14 Juli 2020, pemerintah DKI Jakarta resmi menerapkan Corona Likelihood Metric atau CLM untuk menggantikan surat izin keluar masuk atau SIKM. CLM merupakan aplikasi layanan untuk screening mandiri yang memakai model mesin dalam mengukur kemungkinan seseorang ini positif COVID-19. Lalu apa perbedaannya dengan SIKM? Serta seperti apa efisiensinya? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Mbak Yunita. Jadi menurut Pak Tri nih, bagaimana nantinya efektivitas dari CLM yang berbasis machine learning ini? Apakah ini akan cukup meyakinkan untuk bisa tracing ataupun melihat riwayat seseorang itu, Pak Tri? Ya, jadi CLM berbeda dengan SIKM. Kalau SIKM itu harus disertai surat bukti bebas COVID. Baik itu tes rapid maupun PCR. Nah, kalau CLM itu adalah Corona Likelihood Metric, begitu yang mengukur risiko apakah dia terkena COVID atau tidak begitu. Jadi berisi tentang informasi klinis, kondisi peserta atau riwayat perpergian, riwayat kontak, dan itu hanya menunjukkan risiko seseorang begitu. Kalau seseorang itu mau dilihat risikonya, lalu dia akan masuk ke mana gitu, ke pelayanan kesehatan atau ke Jakarta. Kalau ke Jakarta begitu, kalau ke Jakarta masuk dengan risiko, kalau diisi benar, jujur, itu jujur begitu, itu bagus saja bahwa orang itu masuk ke Jakarta dengan risiko sekian. Saya sudah mengisi sendiri Corona Likelihood begitu. Kemudian di dalam isian saya itu saya mendapat nilai skor 38,37 dan ternyata saya risiko rendah begitu terkena COVID-19. Dan pada CLM itu tidak bisa membedakan apakah saya dari Jakarta atau saya bukan dari Jakarta. Karena KTP-nya saya isi KTP Depok, tapi alamatnya ada rumah saya yang lama begitu di Jakarta. Jadi itu tidak bisa membuktikan. Jadi dengan begitu orang bisa berbohong begitu. Nah, kalau itu bohong, maka risiko itu juga akan bohong. Tapi saya isinya risikonya benar begitu. Jadi 38,37 begitu saya mendapat risiko rendah. Tapi kemudian gunanya orang berisiko rendah dan itu memasuki daerah epicentrum begitu. Bayangkan saja orang kalau dari Depok ke Jakarta, saya dari risiko rendah ke risiko yang tinggi, yang kasusnya lebih banyak. Apakah saya risiko tinggi? Kalau saya risiko tinggi, saya menyelamkan masuk Jakarta dibanding masuk Depok begitu, karena kasus di Jakarta lebih tinggi dibanding kasus di Depok begitu. Oke, jadi, artinya Pak Tri ini lebih berguna untuk diri sendiri ya sebenarnya, untuk kita bisa mengetahui kita berisiko atau tidak. Tapi untuk menjadi indikator bagi pemerintah ini sepertinya tidak cukup ya Pak Tri ya? Ya, tidak cukup, terutama juga kalau dia
kontak dengan kasus kapan begitu, karena waktunya tidak ditentukan kapannya begitu, ke rumah sakit, ke tempat-tempat pelayanan yang berisiko juga tidak ditentukan kapannya. Jadi frekuensinya tidak dibaca. Jadi dia pernah ke sini tapi frekuensi ke sininya atau ke rumah sakit, ke pasar tradisional, tempat yang berisiko itu tidak ditanyakan frekuensinya begitu. Kalau dia orang pasar begitu harus berjualan di pasar, sangat berisiko dan itu tidak dimetrik begitu frekuensi itu. Baik, kalau kita ngomongin soal mobilitas atau bepergian, sebenarnya saat ini dengan penyebaran virus corona di Indonesia, menurut Anda aman nggak kita bepergian? Ya, kalau kita berpergian dengan mobil pribadi, rasanya harusnya aman begitu. Kalau berpergian dengan kendaraan umum, ini yang tidak aman. Apalagi dengan peraturan baru pakai lengan panjang begitu. Saya nggak tahu dasar teorinya begitu, pakai lengan panjang dianjurkan karena mungkin tubuh kita bisa terkena droplet begitu. Tapi kan justru tangan ini yang bisa menyentuh hidung dan mulut atau mata begitu, bahkan tidak dilindungi begitu. Jadi harusnya sih lebih baik pakai sarung tangan dibanding lengan panjang. Kalau bahwa lengannya akan terkontaminasi droplet, nggak apa-apa kan kita cuci tangan begitu. Cuci tangan dianjurkan dari tangan yang terbuka begitu. Jadi nggak harus ditutupi begitu. Lengan panjang pun kalau kemudian dia mengusap mulutnya atau hidungnya dengan lengan panjang, ya masih bisa tertular begitu, karena di lengan panjang tidak segera mati begitu, tergantung bahannya begitu. Jadi ya peraturan itu mengacu pada teori mana begitu. Nah, ya, kalau naik kendaraan umum tidak tepat ya bahwa peraturan yang baru dikeluarkan oleh KRL itu ya, Pak Tri ya. Betul. Nah, kemudian kalau naik kendaraan umum itu kepadatan penumpangnya kan boleh 70% begitu. Naik kereta api, naik KRL, naik angkutan mobil begitu, mau metro mini, mau bis, mau mikrolet, semuanya kalau kepadatan 70% enggak kemungkinan jarak. Jadi kalau di kereta saya sarankan buka jendela lebih baik, walaupun pakai AC. Kalau di kendaraan umum ya buka jendela. Semuanya harusnya ada flow dari udara untuk supaya mikrodropletnya akan tertiup angin begitu. Okay. Dan satu lagi adalah pakai face shield dan masker double untuk menghindari penularan COVID. Oke, berbicara juga soal risiko perpindahan ya dari satu kota ke kota lain. Kalau Jakarta memang saat ini zona merah, artinya memang risiko kita besar. Kalau misalnya kita pindah ke zona merah juga begitu Pak Tri, artinya memang harusnya sama aja dong, boleh dong bepergian keluar kota begitu Pak Tri. Ada nggak semacam excuse seperti itu, boleh nggak? Ya, pada prinsipnya sekarang kita belum menetapkan social distancing yang berat begitu. Pada saat ini kita bisa pindah-pindah kemana saja begitu, karena memang kita tidak menerapkan social distancing berat atau lockdown begitu. Kemudian sedang pun tidak begitu. Sekarang kita menerapkan social distancing ringan. Oleh karena itu maka berpergian tidak bisa dihindari pada saat sekarang begitu. Harusnya dengan jumlah kasus yang terus meningkat, kita harus berhitung dan mengevaluasi. Di zona merah seharusnya diperlakukan PSBB sedang sampai berat begitu, terutama di zona merah. Kemudian di provinsi atau di kabupaten atau kota atau di kecamatan, kemudian di kelurahan, itu harus dihitung kembali, dievaluasi berapa ya ekonomi yang didapatkan dari kegiatan ekonomi di wilayah itu. Kalau provinsinya kegiatan ekonominya harus di PSBB kan, berapa kerugian yang ditimbulkan dan berapa kasus yang datang karena PSBB dijadikan rendah atau sebagai ringan begitu. Jadi sekarang harus dievaluasi menurut saya. Oke, jaga jarak itu penting. Tapi menurut Anda berapa lama kita harus menjaga jarak? Melihat kalau yang kami tahu bahwa memang virus corona ini berkembang juga begitu, mereka beradaptasi. Ya, Mbak Yunita. Jadi kalau sebelum ada vaksin,
di negara kita maka akan lama seperti ini. Pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Bahkan kalau menurut saya kalau itu berisiko naik kendaraan umum atau fasilitas umum atau naik KRL, saya sarankan masuk rumah langsung ke kamar mandi. Jadi langsung mandi itu paling aman. Kalau pakai lengan panjang ke muka juga kita tidak proteksi. Begitu dari sumbaran droplet, begitu baik itu yang droplet besar maupun yang mikrodroplet. Jadi saya sarankan untuk mandi bagi yang berpergian pakai kendaraan umum begitu. Jadi sekali lagi ini akan kita lakukan selama 1 tahun lebih atau 1,5 tahun lebih. Bahkan harusnya pemerintah benar-benar melakukan PSBB berat atau sedang pada daerah merah begitu atau kuning atau orange begitu. Kemudian yang hijau lebih akan bebas dibanding yang kuning. Oke, bisa dibilang sekarang kita mengalah untuk menang nanti ya Pak Tri ya? Ya, jadi pada saat ini kepada Jakarta apalagi yang zona merah begitu, kita harus benar-benar menahan keinginan untuk bersosialisasi dengan baik, menahan semua emosi, kita sayangi keluarga kita, paling tidak, kita sayangi diri kita sayangi tetangga kita sayangi semua orang agar tidak tertular. Bagaimana caranya itu patuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, kemudian dengan cuci tangan, dengan jaga jarak, dan kalau pada yang jaga jarak tidak bisa dihindari seperti di kendaraan umum, ya dengan menggunakan face shield, dan kalau perlu mandi begitu, supaya keluarga kita tidak terkena COVID. Banyak yang beranggapan mengentengkan begitu, mengentengkan kalau dia kena COVID ringan ini. Nah, jangan lupa di Indonesia 4% lebih akan meninggal dunia dan 10% akan berat begitu. Risikonya sangat besar ya. Pak Tri, kita usai jeda masih akan membahas bagaimana sih sebenarnya kebiasaan masyarakat kita sekarang, apakah sudah beradaptasi dengan situasi saat ini. Usai jeda Pak Tri dan pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama.